Di tengah malam yang pekat, saat angin mendesir membawa bisikan rahasia, Abu Nawas berdiri di depan pintu istana raja. Ia menggenggam kunci emas yang bahkan para penjaga tidak tahu keberadaannya. Tapi mengapa ia seorang rakyat biasa memilikinya, dan apa yang hendak ia buka malam itu ketika semua orang tertidur? Angin musim panas menyelinap lewat celah jendela rumah Abu Nawas. Bau kayu bakar dan rempah-rempah dari dapur tetangga memenuhi udara. Di bawah cahaya remang pelita, Abu Nawas duduk termenung. Wajahnya serius untuk pertama kalinya dalam berhari-hari. Apakah aku gila? Gumamnya, tapi tatapannya tak goyah. Sebuah surat tanpa nama telah dikirim ke rumahnya tadi pagi. Isinya hanya satu kalimat. Jika kau berani membuka pintu ketiga di lorong istana, kebenaran akan memilihmu. Abu Nawas bukan orang suci, dan dia tahu itu. Ia suka mengelabui pedagang tamak, suka menggoda orang-orang sok suci, dan kadang tertawa di saat yang tidak tepat. Tapi ia juga berhati besar. Ia membela yang tertindas dan mencintai kebenaran meski kadang harus menyelubunginya dalam lelucon. Relatable? Tentu saja. Siapa di antara kita yang tidak pernah memakai tawa untuk menyembunyikan luka? Dengan mengenakan jubah tua dan semangat nekat, Abu Nawas menyelinap ke istana. Ia melewati penjaga yang tertidur, menghitung langkah seperti pernah ke sana padahal tidak. Kunci emas itu terasa berat di sakunya, seolah sadar bahwa ia membuka lebih dari sekadar pintu. Turun dihadang penjaga bayangan, tiba-tiba dari lorong gelap, sesosok pria berjubah hitam muncul. Matanya merah seperti bara api. Berbalilah, Abu Nawas, ini bukan tempat untukmu. Jantungnya berdentum. Untuk pertama kali dalam hidup, Abu Nawas tidak bisa menjawab dengan lelucon, tapi ia hanya menatap dan melangkah maju. Kalau bukan tempatku, mengapa aku yang dikirim kunci? Naik pintu ketiga terbuka. Pintu ketiga itu tidak biasa, tidak mewah, tidak besar, hanya pintu kayu tua dengan ukiran tangan kecil di tengahnya. Saat ia membuka, bukan emas atau permata yang ditemukan, melainkan lukisan tua potret rakyat miskin menangis, petani bekerja tanpa upah, dan anak-anak lapar. Di balik lukisan itu, ada catatan raja sendiri, tulisannya gemetar. Jika kau membaca ini, maka aku terlalu pengecut untuk berubah. Esok harinya, Abu Nawas menghadapkan catatan itu ke hadapan Raja Harun al-Rashid di tengah sidang. Semua terdiam. Apa ini, Abu Nawas? Abu tersenyum pahit. Ini adalah Anda. Tanpa mahkota. Raja tertunduk. Lama. Kemudian ia berkata, dan kau telah membukakan pintu yang tak pernah kuperbolehkan terbuka. Raja mengumumkan reformasi pajak, membebaskan desa dari upeti, dan mendirikan dapur umum. Tapi semua tahu, ini bukan cerita tentang politik. Ini cerita tentang keberanian melihat kebenaran yang tidak enak, dan tentang satu orang biasa yang memilih membukanya ketika semua orang memilih tidur. Abu Nawas kembali ke rumah tanpa hadiah, tanpa gelar, tapi malam itu ia tidur nyenyak dalam diam. Tahu bahwa terkadang membuka pintu bisa lebih berani daripada menutupnya dengan senyum. Setelah mengungkap rahasia raja, Abu Nawas justru menjadi buruan diam-diam di dalam istana. Siapa kawan? Siapa lawan? Bahkan pelayan teh kini menyajikan minuman dengan tatapan tajam. Dan satu pertanyaan mengganggunya terus. Apa harga sebenarnya dari kejujuran? Judul, Abu Nawas dan bayang-bayang di balik tahta. Sebuah muslihat dalam sepotong roti. Malam itu, Abu Nawas tidak bisa tidur. Bukan karena suara jangkrik atau angin yang menderu, tetapi karena secarik surat tergeletak di bawah pintunya. Isinya singkat, namun menusuk. Kebenaran tidak membuatmu selamat. Kau sudah terlalu jauh, Abu. Waktumu tinggal sedikit. Dan saat Abu menggigit sepotong roti paginya, ia menemukan sesuatu yang keras di dalamnya. Sebutir cincin kerajaan yang telah dinyatakan hilang dan hanya bisa dimiliki oleh orang yang akan menjadi pengganti raja. Kebenaran tidak selalu disukai. Setelah mengungkap catatan rahasia Raja Harun al-Rashid, Abu Nawas dipuji rakyat tapi dibenci diam-diam oleh para bangsawan.
Ia kini dikenal sebagai orang yang berani bicara di hadapan kekuasaan. Tapi bukan kekuasaan yang menjadi lawan terberat melainkan ambisi manusia. Satu demi satu, teman lama mulai menjaga jarak. Bahkan para penjaga istana mulai menatapnya seakan ia penyakit yang harus segera dibereskan. Suatu hari, ia menemukan pelayan lamanya Sahil berlari tergesa meninggalkan rumahnya, menjatuhkan kantong kecil dari jubahnya. Di dalamnya, ada racun kering yang biasa digunakan untuk membunuh perlahan-lahan. Abu Nawas tidak berkata apa-apa, tapi malam itu ia mengubur semua roti di dapurnya. Bayangan dari dalam istana. Dengan cerdik, Abu menyamar sebagai penjual anggur dan berhasil masuk ke dapur istana. Di sana, ia mendengar bisikan antara dua juru masak. Makanan untuk raja akan diganti hari ini sesuai perintah putra mahkota. Apa dia tahu tentang Abu Nawas? Dia tahu terlalu banyak, tapi tidak untuk waktu lama. Ternyata, pengkhianatan tidak datang dari luar, melainkan dari darah sendiri. Putra mahkota merasa terancam oleh perubahan raja yang terlalu berpihak pada rakyat, perubahan yang dipicu oleh keberanian Abu Nawas. Sebuah muslihat dalam sepotong roti. Abu menyusun rencana. Ia membuat sepotong roti khusus, isi rahasia di dalamnya adalah catatan pendek yang ditulis tangan raja, memuat nama-nama orang yang terlibat dalam konspirasi yang tak sempat diumumkan. Ia menyelinap masuk ke ruang makan pribadi sang putra mahkota dan menukar roti istimewa yang akan disajikan. Pagi itu, saat sang pangeran menggigit roti itu di hadapan para bangsawan, ia menggertakkan giginya menemukan sesuatu keras di dalam. Seketika para tamu terdiam. Ia keluarkan secari kertas yang lengket dan kusam. Matanya membelalak saat membaca nama dirinya sendiri diikuti nama-nama lain. Raja berdiri. Aku menulis itu sebulan lalu. Aku hanya menunggu siapa yang cukup bodoh untuk membuktikannya benar. Kejatuhan yang diam-diam. Tanpa darah, tanpa pedang, raja mencopot putra mahkota dari pewaris tahta dan mengasingkannya. Bangsawan yang terlibat dimiskinkan, rakyat senang, tentu. Tapi Abu Nawas, ia memilih pergi, meninggalkan istana. Ia tahu, di mana kekuasaan berada, di situ tawa harus pintar memilih tempat. Di sebuah kedai teh jauh dari istana, seorang pengembara duduk dan tertawa kecil sambil menggigit roti. Orang bertanya, apa yang lucu? Tuan, ia menjawab, kadang, cara menyelamatkan sebuah kerajaan hanya perlu roti dan sedikit keberanian untuk menggigitnya lebih dulu. Sore itu, langit baget semerah pipi pengantin baru. Abu Nawas duduk di beranda rumahnya, menatap roti keras di tangannya dengan curiga. Apakah aku yang sudah tua, atau roti ini yang keras seperti batu nisan? Ia mengetuk roti itu ke meja. Bunyi tok-tok-tok mirip palu hakim. Baru saja hendak menggigit, tiba-tiba dari dalamnya keluar cincin kerajaan. Dan di cincin itu tertulis, siapa yang menemukan aku, berarti raja sedang lupa di mana menaruhku. Abu Nawas mengelus jenggot. Ah, raja lupa lagi. Minggu lalu lupa di mana meletakkan sepatu, minggu lalu sebelumnya lupa kalau sudah punya istri. Ia berdiri. Saatnya mengembalikan ingatan raja. Sekalian, membuat istana pusing 7 keliling. Raja Harun al-Rashid menerima Abu Nawas dengan senyum. Abu, kau selalu datang saat aku lapar dan gelisah. Betul, tuanku, karena bila perut kosong dan pikiran sempit, maka negara bisa jeti keripik. Raja tertawa terbahak. Apa yang kau bawa kali ini? Abu menyerahkan roti. Sebuah kenangan, tuanku. Begitu roti dibelah, cincin berkilau di dalamnya. Seluruh ruangan hening. Ini cincinku, di mana kau menemukannya? Tanya raja. Abu menjawab dengan datar. Di roti yang dikirim oleh pelayan istana, tapi anehnya ada surat dari sang pangeran di dalam kantong roti. Pastikan ayah memakannya pagi ini. Raja memicingkan mata. Jeti, anakku ingin memberiku batu keras di pagi hari. Bisa jadi pertanda kasih sayang atau plot twist politik. Pangeran Muktasim,
Putra raja merasa terpojok, tapi ia tidak kehilangan akal sayangnya. Akalnya memang kecil sejak lahir. Ia menuduh Abu Nawas menyabotase istana. Dialah dalam kekacauan ini, dia ingin menggantikan posisi saya sebagai pewaris tahta. Abu hanya tersenyum. Saya bahkan tidak punya tahta di kamar mandi. Tuanku, raja memanggil semua penasihat. Dan dimulailah sidang istana paling kacau dalam sejarah Baghdad yang dikenal dalam buku sejarah sebagai perkara roti yang hampir menjatuhkan monarki. Sidang dihadiri oleh Tuan Mahdi, penasihat hukum yang alergi gluten, Ibu Jariyah, juru masak istana yang tersinggung karena rotinya dituduh jadi alat sabotase. Seekor kambing karena sang saksi mata satu-satunya adalah kambing penjaga dapur yang melihat roti diantarkan malam sebelumnya. Raja memulai. Siapa yang menyuruh membawa roti ini ke kamar Abu Nawas? Kambing mengembik. Ibu Jariyah panik. Itu bukan roti saya. Tuanku, roti saya lembut. Ini keras seperti batu bata. Abu mengangguk. Betul. Kalau dilempar ke maling, bisa sekalian menyajikan dosa. Tuan Mahdi bersin keras. HAPC. Maaf, saya alergi pembicaraan gluten. Raja mulai pusing. Aku hanya ingin sarapan damai, sekarang aku harus memilih antara anakku atau roti. Melihat situasi kacau, Abu Nawas melangkah ke tengah ruang sidang dan mengumumkan, Tuanku, daripada kita bertengkar karena roti, izinkan saya menyarankan uji kejujuran paling jujur. Uji rasa? Raja bingung. Uji rasa? Ya, siapapun yang tidak bisa membedakan roti buatan istana dan roti misterius ini, artinya dia tidak cocok jadi raja. Karena pemimpin harus bisa membedakan mana yang berkualitas dan mana yang tidak. Semua setuju, termasuk Pangeran Muktasim yang ternyata alergi tepung tapi pura-pura kuat. Begitu menggigit roti keras itu, wajahnya membiru, bibirnya gatal, dan ia jatuh pingsan ke dalam mangkuk sup. Kata Abu, dia memang tidak cocok jadi raja. Baru makan roti saja sudah ambruk, apalagi menelan masalah rakyat. Raja, yang puas dengan pertunjukan gratis hari itu, memutuskan. 1. Abu Nawas tidak bersalah. Lagi. 2. Pangeran akan dikirim berlibur ke gurun selama 1 tahun agar alerginya sembuh secara spiritual. 3. Dapur istana wajib menuliskan label pada semua roti. Tidak mengandung intrik politik. Abu Nawas pulang dengan sepotong roti, kali ini empuk dan hangat. Dan ketika seseorang bertanya kepadanya di jalan, apa yang kau pelajari hari ini, Abu? Ia menjawab sambil tertawa. Bahwa jika hidup memberimu roti keras, jangan langsung marah. Gigit perlahan. Siapa tahu ada cincin emas atau rahasia negara. Pagi itu, Abu Nawas sedang menawar kentang di pasar. Ia sedang dalam misi suci. Mencari bahan untuk membuat perkedel spiritual resep rahasia yang konon bisa membuat raja menangis haru dan minta tambah. Ia memegang satu kentang besar, bulat, licin, dan tiba-tiba kentang itu bergetar pelan. Tolong, jangan digoreng. Aku belum siap mengucapkan selamat tinggal pada dunia ini. Abu melempar kentang itu dari tangannya. Seorang nenek di sebelahnya menjerit, kau kerasukan. Nah, Abu menunduk dan melihat kentang itu menangis dari matanya sendiri yang entah sejak kapan ada. Aku punya banyak cerita, tapi tak ada yang mau mendengar. Semua hanya ingin mengupasku. Abu Nawas membawa kentang itu pulang. Ia meletakkannya di atas bantal kecil dan menatapnya. Apa kau semacam nabi sayuran? Tanya Abu. Aku hanya kentang yang terlalu banyak menyerap emosi dari tanah tempatku tumbuh. Kau tumbuh di mana? Di belakang rumah mertuamu yang taksik itu. Abu Nawas terdiam. Luar biasa. Ini kentang tahu masalah keluarga juga. Setiap malam, kentang itu mulai menceritakan kisah hidupnya, bagaimana ia pernah diperebutkan oleh 2 tikus saat masih kecil, bagaimana ia punya sahabat taumat yang busuk lebih dulu, dan bagaimana ia pernah dicampakkan ke pojok dapur hanya karena terlalu berbintik. Aku cuma ingin didengar, Abu, bukan direbus tanpa perasaan. Abu menatapnya dengan iba.
Kau butuh terapi, bukan talenan. Suatu malam, kentang itu berkata, Abu, aku mendengar sesuatu di pasar bawah tanah. Pasar bawah tanah? Ya, tempat sayur-sayuran yang dijual ilegal dan konspirasi dibicarakan sambil dikupas. Kentang itu membisikkan bahwa ada rencana kudeta dari dalam istana. Salah satu juru masak berencana menyamar sebagai semur dan menculik raja dari dalam piring makan malamnya. Abu terdiam. Ini gila, katanya, tapi ini juga sangat mungkin terjadi di Baghdad. Abu Nawas menyamar sebagai pengantar rempah dan berhasil masuk dapur istana. Ia membawa kentang ajaib di dalam karung. Kentang itu bertugas sebagai radar kebohongan dan drama. Saat salah satu juru masak lewat sambil membawa panci tertutup, kentang berbisik, "Itu dia." Panci itu bukan semur, itu penyamaran. Abu membuka panci itu. Isinya, pangeran kecil dengan bumbu semur menempel di pipi. Raja langsung datang, "Apa ini?" Abu menjawab, "Tuanku, anakmu hampir dijadikan lauk oleh konspirasi tingkat tinggi. Untung saya punya tentang pendeteksi niat jahat." Raja sangat terkesan. Ia berkata, "Aku ingin kentang ini jadi penasihat kerajaan." Tapi kentang menjawab lirih, "Tuanku, aku hanya ingin hidup sederhana, di kulkas yang hangat dan tenang, ditemani mentega yang tidak menghakimi." Akhirnya, kentang itu pensiun di dapur Abu, di dalam mangkuk emas kecil berisi kapas dan lagu pengantar tidur. Abu Nawas menulis buku berjudul Curhat Kentang, Dari Umbi ke Diplomasi, dan tiap malam, ia duduk sambil berkata, "Kadang kita sibuk bicara, sampai lupa mendengar." Bahkan kentang pun cuma ingin didengar, bukan dimasak tanpa izin. Dan begitulah kisah Abu Nawas dan kentang ajaib yang bisa curhat kisah tentang kejujuran, konspirasi, dan umbi-umbian yang hanya ingin dimengerti. Dari dapur istana hingga piring rakyat jelata, kita belajar satu hal penting. Jangan pernah remehkan kentang, apalagi kalau dia bisa bicara dan tahu rahasia dapur istana. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Kalau kamu tertawa, tersenyum, atau sedikit merasa kasihan pada kentang tadi, jangan lupa untuk like kalau kamu merasa kentangnya harus punya podcast sendiri. Subscribe untuk cerita lucu dan ajaib selanjutnya. Share ke temanmu yang sedang butuh tawa dan karbohidrat spiritual. Komentar juga ya. Siapa tahu di dapurmu juga ada kentang yang cuma butuh didengar. Sampai jumpa di cerita Abu Nawas berikutnya. Dan ingat, dunia mungkin keras, tapi hidup bisa jadi lembut kalau dimasak dengan tawa. Siap dibawakan langsung, dibacakan di konten audio, atau dibikin animasi. Mau saya bantu format jadi naskah video atau cerita bergambar juga?